TKW dari Indonesia sudah divaksin, kenapa hasilnya positif COVID-19? Itu bagaimana sih guys? Itu bagaimana itu? Itu suntiknya itu gimana? Di sini juga sedang suntiknya juga sama ini. Oke guys, kabar bahagianya, kabar gembiranya, Hong Kong telah menyediakan 800 hotel untuk karantina itu dari semua sektor. Itu kabar bahagianya dan resmi telah membuka. Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung saya ini ya. Kalau kemarin saya baca-baca berita, Hong Kong telah resmi, bahkan besok 30 Agustus. Kemarin sebenarnya tanggal 19 Agustus sudah resmi membuka untuk TKW juga untuk sektor lain-lainnya, membuka penerbangan. Indonesia PPKM level 4, PPKM terus diperpanjang. Terus bagaimana nasib yang di sini juga, yang mau pulang? Kemarin kabarnya yang cuti nggak bisa balik ke sini lagi. Itu gara-gara perpanjang. Sangat bikin puyeng. Sudah ekonomi susah, nyari duit susah. Itu yang PPKM. Kalau makanya selama di Hong Kong juga jangan boros-boros. Kalian jangan boros shopping, boros kuliner, boros paket. Punya duit, gaji kamu udah simpen gitu ya. Sekarang itu masih pandemi, itu kita nggak akan tahu sampai kapan kita bermaskeran itu, sampai kapan. Apa itu ya, bosen, jenuh gitu ya, nggak boleh keluar. Itu kalau yang di Indonesia maksudnya bahkan semua pintu luar negeri menutup, dari Taiwan, Singapura, Hong Kong menutup dari Indonesia. Itu yang jadi dampak. Itu yang di sini, yang di luar negeri itu mau pulang itu susah, ribet, karantina ini itu, waduh ribet gitu. Pulang tinggal pulang dulu kayak gitu. Kapan gitu ya. Misalnya saya pulang di Jakarta harus karantina, bayar ini itu pasti banyak calo, banyak pungli, mau nggak mau tetap kayak gitu. Nah kemarin itu kan udah resmi itu tanggal 9 Agustus itu udah resmi membuka dari TKW dan terus Hong Kong itu membuka menyediakan 400 hotel untuk TKW, untuk semua sektor TKW dan juga untuk lainnya. Hello guys, nah ini adalah dua sertifikat suntik vaksin saya, karena saya udah suntik vaksin 2 kali. Nah Hong Kong itu resmi membuka penerbangan kemarin, sebenarnya tanggal 9 Agustus udah resmi buka untuk semua sektor. Nah tapi pas tanggal 9 Agustus hingga ke sini sekarang itu ya tetap harus dengan protokol kesehatan, karantina itu pasti. Nah yang jadi masalah kemarin kenapa sudah suntik vaksin 2 kali, kenapa hasilnya positif corona? Itu gimana itu? Itu suntiknya itu bagaimana? Katanya Sinovac sama apa sih? Artasena apa itu BioNTech. Saya sih nggak pernah baca ya guys ya ini. Kayaknya saya pernah, pokoknya saya cuma terima gitu aja ya. Kayaknya BioNTech sama Sinovac ya. COVID-19 BioNT 16-2B apalah pokoknya itulah ya. Ini Hong Kong ya, dan kalau di Hong Kong itu gratis ya, ini semua gratis ya, gratis, dan pemerintah Hong Kong juga mewajibkan. Nah kemarin ada isu-isu itu pemerintah Hong Kong itu juga vaksinnya ada yang kadaluarsa, makanya terus seluruh TKW harus disuntik gitu ya. Kok sekarang seluruh TKW, pokoknya domestic worker, pokoknya orang asing, bukan seluruh Hong Kong juga, bukan penduduk Hong Kong juga harus suntik vaksin. Kemarin kan
banyak pro kontra, banyak juga yang emak-emak heboh gitu. Biasalah ya, emak-emak itu maksudnya emak-emak TKW itu, saya takut disuntik gini. Sekarang ini semua pada suntik semua ya. Kalau saya sih oke ya, maksudnya gini ya, karena ini suatu formalitas dan diharuskan, dan juga gratis. Ngapain sih gratis, nggak perlu bayar, tinggal suntik aja. Kecuali memang kamu punya riwayat hidup, bukan riwayat penyakit, kamu punya darah tinggi, punya diabetes, atau punya penyakit yang penyakit dalam yang mengerikan gitulah ya, mungkin kayak gitulah intinya. Darah tinggi, vertigo lah, itu ada ketentuan, kamu nggak perlu suntik. Dan kan sebelum disuntik juga kita itu dicek gitu ya, kesehatan kita itu dicek dan ditanyain, kamu punya riwayat penyakit apa, kamu punya alergi enggak gitu. Sebelum disuntik pun di sini dikasih tahu nanti efeknya ini begitu ya. Nah, yang jadi masalah itu kenapa bisa-bisanya dari Indonesia sudah disuntik dua kali suntik vaksin, kenapa positif corona. Dan sekarang puyeng saya juga, semakin susah untuk pulang ke Indonesia. Oke guys, kabar bahagianya, kabar gembiranya, Hong Kong telah menyediakan 800 hotel untuk karantina, itu dari semua sektor. Itu kabar bahagianya, dan resmi telah membuka. Kemarin memang tanggal 9 Agustus itu udah dibuka, tapi dengan protokol kesehatan, dan sekarang sekarang beritanya juga di blow up lagi, digoreng lagi, sudah resmi boleh masuk ke Hong Kong seluruh Indonesia, maksudnya seluruh TKW maksudnya, dan sektor-sektor lainnya. Telah menyediakan hotel khusus untuk karantina, dan juga ya intinya itu alhamdulillah gitulah ya, udah dibuka. Soalnya menjadi TKW itu tetap masih diinginkan orang Indonesia gitu ya. Walaupun PPKM level 4 ini itu tetap minat orang yang ingin kerja ke luar negeri itu tetap masih banyak ya guys ya. Ya memang kenyataannya begitu ya, hidup itu begitu ya. Bukan terus saya itu bangga banget jadi TKW ya, enggak. Dan ini memang suatu problem dunia juga ini gara-gara COVID ya. Nah, alhamdulillah sekarang Hong Kong resmi telah membuka walaupun dengan protokol kesehatan. Dan yang bikin puyeng itu kemarin itu ya, sudah suntik kenapa COVID. Nah sekarang TKW yang di Hong Kong, kalau saya sendiri, daripada saya harus tes swab itu sakit loh guys. Maksudnya itu, masa sih setiap 2 minggu sekali kamu harus tes swab? Kalau yang tidak disuntik 2 minggu sekali harus tes swab 14 hari. Apa nggak puyeng? Apa nggak bikin ribet? Masa waktu lagi libur disuruh ini ya, tes swab? Karena mungkin itu yang punya riwayat penyakit gitu ya. Dan tes swab itu apa sih, males gitu ya, sakit loh di gini-gini itu ya, dan disuruh melet. Dan itu harus ada bukti, harus ada SMS. Kalau kita nggak datang ya nggak ada SMS, nanti dikiranya kita nggak mematuhi peraturan, nanti semakin ribet lagi ya. Intinya selama jadi TKW tetaplah, makanya di Hong Kong ini tetaplah ikuti peraturan gitu ya. Kalau kamu sehat, nggak punya riwayat penyakit lain, ya udahlah suntik aja. Mau nggak mau kamu harus lah, biar ini gampang nanti untuk pulang ke Indonesia, dan juga kedepannya itu lebih mudah. Misalnya kalian di Indonesia kan juga ditanya udah vaksin, udah ini, maksudnya kan ada bukti kan. Nah semoga ini pandemi juga cepat berlalu. Aduh ribet banget loh guys, sampai kapan kita harus bermasker, bosen nggak guys? Bosen, saya sendiri aja udah bosen guys. Terus anak sekolah juga nggak sekolah. Aduh saya itu puyeng guys, tiap hari itu puyeng. Tiap hari anak bertengkar, kakak sama adik bertengkar.
bikin saya sakit kepala gitu ya, gara-gara corona. Sekolah 1 tahun full libur. Semoga corona cepet ini ya, cepet hilang. Dan ribet gak sih, harus pakai masker terus, ribet ya kan. Harus apa itu, apa itu ya, steril, everything steril. Aduh. Yang kabar gembiranya alhamdulillah telah dibuka, dan semoga juga ini ya, jangan ada yang positif COVID-19 gitu ya, jangan. Dan apakah suntik itu menjamin? Ya saya juga nggak tahu, ikuti aja formalitasnya. Apakah sudah suntik terus menjamin kamu itu bebas corona? Ya kita nggak tahu ya. Saya sendiri juga nggak tahu. Puyeng. Dan oke guys ya, setiap vaksin itu, 2 vaksin itu, bahkan vaksin-vaksin yang lainnya, kan ada 4 vaksin itu ya, Sinovac, apa itu saya lupa lah ya. Nah setiap vaksin itu ada efek sampingnya masing-masing, dan efek itu tergantung kekebalan tubuh manusia gitu ya, kekebalan setiap individu. Nah kalau saya pas vaksin pertama itu saya biasa aja, nggak ada reaksi apa-apa, maksudnya biasa normal gitu ya. Nah pas suntik kedua itu, pas yang vaksin kedua maksudnya, lah itu musim panas, itu kan pas bulan puasa itu musim panas, saya malam hari itu saya mandi musim panas, mandi dengan air hangat. Kenapa saya tiba-tiba menggigil gitu ya, itu kayak kedinginan gitu banget, kayak musim dingin itu, dingin banget itu ya. Itu saya merinding tuh kayak ada 5 menitan gitu. Terus tapi saya macam ini pasti obatnya lagi bereaksi ini ya. Nah terus tapi saya tetap mandi aja. Terus saya juga agak takut juga karena ada yang habis vaksin 9 hari meninggal waktu itu saya agak takut gitu ya. Nah terus saya tidur pun saya nggak nyalain AC, nggak nyalain kipas angin pun nggak. Jangankan AC, kipas angin aja saya nggak berani. Itu sampai pagi, karena itu kayaknya itu dua hari itu saya merasa dingin banget gitu ya. Itu efek di saya gitu ya. Terus nafsu makan berkurang, tapi saya kalau ngantuk nggak begitu ya, ada rasa ngantuk tapi nggak begitu terlalu ngantuk banget, cuma itu menggigil itu. Tapi saya nggak panas, karena ada juga yang panas gitu ya, kayak sakit panas gitu ada juga yang kayak masuk angin gitu ya. Setiap individu beda-beda ya, tapi setiap vaksin itu ada efeknya, semua ada efeknya. Dan kalau nggak, kadang ada yang flu, ada yang matanya merah. Nah mau nggak mau emang, maksudnya kalau kamu nggak punya riwayat penyakit berat-berat gitu, tetap lebih baik vaksin gitu ya. Karena kalau saya gitu, saya nggak vaksin misalnya di sini, nanti tuh di bandara Hongkongnya tuh juga ribet, nanti setelah di bandara Indonesianya juga semakin ribet, karena pasti karantina itu pasti. Aduh ya itulah, makanya mending saya vaksin aja. Tadinya saya juga takut gitu ya, nanti jangan-jangan saya divaksin mati gimana gitu kan ya. Namanya manusia itu pasti ada rasa takut lah ya. Lah itu pasti semua ada efeknya, dan di sini gratis ya. Semua gratis, mau PCR, mau swab gitu, semua di sini gratis. Nggak tahu kalau di Indonesia, saya kabar-kabarnya itu ada yang gratis, ada yang bayar, nggak tahu. Nah semoga pandemi juga ini ya segera bubar, karena udah bosen guys pakai masker. Aduh, udah pengen seperti bumi ini seperti dulu gitu ya, tanpa masker, tanpa karantina. Yang paling saya itu takut karantina malahnya. Saya takut di karantina gitu ya. Malesnya itu melalui hari-hari di karantina. Katanya emang 5 hari sih. Ya walaupun 5 hari itu gimana sih, udah pengen ketemu keluarga. Kalau kemarin katanya 14 hari, terus sekarang katanya TKW cuma 5 hari. Nggak tahu karena saya belum pernah ke sana, dan saya juga nggak lihat berita karantina Indonesia sih. Ya sekian saja dari saya ya guys, semoga bermanfaat. Dan ini beritanya Hongkong telah resmi membuka, dan tetap ikuti protokol kesehatan, tetap harus pakai masker. Kalau jaga jarak
Hongkong juga masih, tapi sekarang restoran udah boleh 5 orang, 4 orang udah bebas Hongkong. Cuma sekarang udah banyak kelonggaran. Coba kalau nggak pakai masker Anda akan kena denda. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe.